Bab 1458, Pendongeng. Penerjemah, Lege. Kata-kata seorang patriark Mahayana memancarkan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah meminta Suzimo dan yang lainnya untuk bunuh diri memberi mereka kematian yang bermartabat. Agar adil, Patriark King Cheng tidak repot-repot menyerang. Meskipun orang-orang ini adalah inkarnasi monster dari sejarah, di matanya, mereka hanyalah semut. Bunuh diriku. Suzimo tersenyum. Memikirkan bahwa bahkan seorang patriark Mahayana dari Istana Enigma akan begitu bias dan tidak menyadari kebenaran. Bahkan melawan seorang patriark Mahayana, Suzimo tidak mundur sama sekali dan mengungkapkan ketajamannya. Tatapan Suzimo gelap saat dia berkata perlahan, jika aku bunuh diri di sini hari ini, aku pasti akan kembali lagi di masa depan. Pada saat itu, saya akan melihat siapa dari Istana Enigma yang dapat menghentikan saya. Ini bukan ancaman. Bahkan jika tubuh sejati teratai hijaunya mati di sini, dia masih memiliki dua tubuh sejati. Tubuh sejati naga mendapat dukungan dari ras naga dan Pulau Divine Phoenix. Pada saat Suzimo kembali, bahkan Istana Enigma mungkin tidak dapat menghentikannya. Patriark, Desolate Martial memiliki klon lain dalam ras naga dan statusnya sangat tinggi. Dia seharusnya menjadi tuan muda dari ras naga, leluhur setengah bela diri King Ze berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Patriark King Cheng mengerutkan kening. Itu sedikit merepotkan. Bahkan jika Suzimo didukung oleh sekte super lainnya, Patriark King Cheng akan membunuhnya tanpa keraguan. Namun, jika itu adalah ras naga, salah satu ras primordial, dia harus mempertimbangkan kembali. Setelah hening sejenak, Patriark King Cheng berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi mereka bertiga masih harus mati. Aku tidak peduli dari sekte super apa kalian berasal. Karena kalian bertarung di depan Istana Enigma, kalian harus menerima hukuman. Patriark King Cheng telah lama melihat melalui teknik kultivasi Yan Beichen, Ming Zhen dan Iblis Ji dan secara alami tahu dari mana mereka berasal. Tapi hari ini, dia harus membunuh untuk membangun dominasinya. Jika tidak, kekuatan Istana Enigma akan hilang. Kamu juga tidak bisa membunuh mereka bertiga. Suzimo tidak menyerah sama sekali dan memelototi Patriark King Cheng, berkata dengan suara yang dalam. Dalam waktu singkat itu, leluhur setengah bela diri King Ze telah mengirim banyak informasi tentang bela diri Desolate ke Patriark King Cheng secara diam-diam. Desolate Martial, jangan memaksakan keberuntunganmu. Patriark King Cheng mencibir, bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu juga tidak akan bisa hidup lama. Anda akan menderita lencana pembunuh dari ras primordial. Petik 2. Kalian bertiga, bukankah kalian akan bunuh diri? Apakah Anda menunggu saya untuk bergerak secara pribadi? Petik 2. Patriark King Cheng mengabaikan Suzimo dan memandang Yan Beichen dan dua lainnya, bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Yan Beichen dingin saat dia menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya dan memegang Hatred Fin Sabre secara horizontal di dadanya. Dia memandang Patriark King Cheng dan melepaskan ki iblis yang deras dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun yang menghentikannya membunuh rahasia surgawi akan menjadi musuhnya. Bahkan melawan Patriark Mahayana, Yan Beichen berani mengangkat pedangnya. Namun, di bawah kekuatan seorang Patriark Mahayana, bahkan tindakan sederhana untuk meningkatkan kebencian Fin Sabre tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tidak mungkin dia bisa melawan Patriark King Cheng. Fu, Patriark King Cheng tersenyum acuh tak acuh. Monster yang menjelma dari generasi ini benar-benar punya nyali. Untuk berpikir bahwa dia akan berani mengangkat pedangnya di depanku. Petik 2. Itu bagus juga. Aku akan mengirimmu ke neraka agar kamu bisa bertemu dengan kebencian Kaisar Iblis itu. Tatapan Patriark King Cheng meningkat saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ke arah Yan Beichen. Ah! Ketika dia melihat itu, Suzimo mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Mengedarkan kidarahnya hingga batasnya, dia melepaskan diri dari kekuatan seorang Patriark Mahayana dan menarik busur pemecah dharmanya sekali lagi, memadatkan panah kekuatan dharma yang ditujukan pada Patriark King Cheng. Yan Beichen sangat penting bagi Suzimo. Dia pernah melihat Su Hong meninggalkannya tanpa daya. Dia pasti tidak akan membiarkan adegan itu terjadi di hadapannya lagi. Astaga, panah kekuatan Dharma merobek udara dan menembak ke arah Patriark King Cheng, tiba secara instan. Para pembudidaya terkejut. Bukankah Desolate Martial terlalu berani? Yan Beichen mengembangkan sutra kebencian dan tidak mampu melepaskan diri dari kebencian. Meskipun dia kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya, dia hanya mengangkat pedangnya secara horizontal di depan Patriark King Cheng. Namun, Desolate Martial sebenarnya berani menyerang Patriark Mahayana. Panah kekuatan Dharma sangat cepat.
Bahkan Patriark King Cheng tampaknya tidak bisa bereaksi dan tidak menghindar atau bertahan. Dia hanya berbalik perlahan dan melirik panah kekuatan Dharma. Ledakan. Panah kekuatan Dharma meledak seketika dan menghilang ke dalam kekosongan, menghilang. Dengan sekali pandang, panah kekuatan Dharma yang tidak bisa dihancurkan itu meledak. Ini adalah sarana seorang Patriark Mahayana. Ini adalah kekuatan alam Mahayana. Itu adalah penindasan total. Patriark King Cheng memiliki ekspresi gelap saat dia menatap Su Zimo dengan tatapan dingin. Desolate marsial, kamu pasti bosan hidup. Kau tidak menghormatiku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Petik 2. Permusuhan dan perhatian Patriark King Cheng dialihkan ke arah Su Zimo sepenuhnya setelah panah itu karena kekuatan luar biasa menyelimuti yang terakhir. Melawan kekuatan itu, tubuh sejati teratai hijau berderit dan tulang-tulangnya terasa seperti akan runtuh. Saudara Yan, kalian semua, lari. Meskipun Su Zimo tanpa ekspresi, dia mengirim transmisi suara secara diam-diam dengan kesadaran rohnya dengan nada tergesa-gesa, jangan khawatirkan aku. Saya memiliki tubuh sejati di tempat lain dan saya tidak akan mati. Fufu, Patriark King Cheng tertawa mengejek. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Dia memelototi Su Zimo dengan ekspresi kejam. Patriark King Cheng bahkan bisa mendengar transmisi kesadaran roh Su Zimo. Aku bisa menyelamatkan hidupmu karena kamu didukung oleh ras naga. Namun, saya harus memberi Anda pelajaran. Petik 2. Dia memandang Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, kultivasimu akan lumpuh hari ini. Sebelum kalimatnya selesai, Patriark King Cheng menepuk Su Zimo dengan lembut melalui kekosongan. Astaga, meskipun tindakan itu biasa saja, telapak tangan raksasa yang menakutkan muncul di udara dan menabrak Su Zimo. Sebelum telapak tangan raksasa itu turun, tubuh Su Zimo bergetar terus-menerus dan 7 lubangnya berdarah di bawah tekanan besar. Jika budidaya tubuh sejati teratai hijau lumpuh, tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sesosok muncul di depan Su Zimo. Itu adalah seorang lelaki tua dengan mahkota Konfusianisme di kepalanya dan jubah panjangnya. Dia memiliki 3 kumis panjang di wajahnya dan tidak memiliki aura abadi. Sebaliknya, dia tampak seperti orang biasa yang berkeliaran di dunia fana. Siapa yang ingin melumpuhkan kultivasinya? Pria tua dengan mahkota Konfusianisme itu mendengus pelan dan bertanya. Harum tunggal itu menyebabkan telapak tangan yang menakutkan di udara menghilang dan menghilang seketika. Pendongeng. Ketika Su Zimo melihat lelaki tua itu, jantungnya berdetak kencang. Meskipun itu hanya pandangan belakang, dia langsung mengenalinya. Orang tua ini adalah pendongeng di jalan-jalan pasar dan memaksa kembali naga surgawi di luar ibu kota Zhou besar. Saat pendongeng muncul, 3 sosok melompat keluar dari naga surgawi yang tertidur di samping dan berteriak juga. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Saya sangat merindukanmu. Setelah waktu yang lama, Lin Xuanji berlari dengan mata memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Little Fatty dan Si Jian mengikuti di belakang dan tersandung. Bab 1459, Busur Patriark. Penerjemah, Lege. Air mata Lin Xuanji menggetarkan dan mereka yang tidak tahu pasti akan berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah si pendongeng menjadi gelap. Saat Lin Xuanji tiba, dia mengangkat kakinya dan menendang yang terakhir kembali. Tindakan ini tidak memiliki sedikit pun sikap ahli dan itu seperti pertarungan antara manusia di pasar. Tidak peduli apa, tidak ada yang aneh tentang pendongeng. Tendangan itu membuat Little Fatty dan Si Jian terkejut. Lin Xuanji terhuyung-huyung dari tendangan dan hampir jatuh dari udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu, orang tua, mengapa kamu menendangku? Berhenti berpura-pura. Pendongeng cemberut bibirnya, dia telah benar-benar melihat melalui keterampilan akting Lin Xuanji yang buruk. Dengan ekspresi malu, Lin Xuanji menyekat tetesan air mata di wajahnya dan batuk dengan lembut. Meskipun air mata itu palsu, kerinduanku padamu benar-benar meluas ke kedalaman langit dan bumi. Huff. Pendongeng itu mencibir dan melirik Lin Xuanji dengan curiga, berkata dengan jijik, tanpa harus menebak, saya tahu dari keadaan menyesal Anda bahwa Anda dijebak oleh orang lain hanya dengan berpikir dengan pantat saya. Little Fatty dan Si Jian tercengang di samping. Orang tua ini benar-benar tidak memiliki batasan dengan kata-katanya dan dia bahkan lebih luar biasa dari Lin Xuanji. Dia membandingkan otaknya dengan pantatnya. Itukah bantuan yang dicari Lin Xuanji? Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, dia tidak tampak seperti seorang ahli. Petik 2. Mereka berdua saling bertukar pandang dan bergumam dalam hati. Lihat dirimu. Si pendongeng sepertinya tidak akan membiarkan semuanya berlalu saat dia memarahi.
kamu pasti sudah melupakan semua yang aku ajarkan padamu. Satu-satunya hal yang Anda tahu harus dilakukan ketika Anda diganggu adalah meminta saya untuk kembali dan membersihkan kekacauan Anda. Aku bahkan merasa malu padamu. Tidak peduli seberapa tebal kulit Lin Xuanji, dia tidak bisa menahan ceramah dari pendongeng dan wajahnya memerah. Orang tua, hentikan. Pembuluh darah di leher Lin Xuanji muncul karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Saya telah dikurung selama bertahun-tahun dan tidak berniat meminta bantuan Anda. Jika masalah ini tidak begitu serius, saya tidak akan menelepon Anda kembali. Ya ampun, beraninya kamu bicara balik. Seolah-olah dia belum pernah mendengar Lin Xuanji menyebutkan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Pendongeng malah mengejek, kamu benar-benar malu dikurung oleh orang lain selama bertahun-tahun. Lin Xuanji bingung dan wajahnya berubah ungu, tidak menginginkan apapun selain menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tak satu pun dari pembudidaya yang hadir berani menyela. Orang tua ini tidak terlihat baik sama sekali. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika lelaki tua itu muncul, dia hanya mendengus santai dan memblokir serangan Patriark Qing Cheng. Lebih jauh lagi, meskipun lelaki tua itu menyemburkan omong kosong, Patriark Qing Cheng tidak mengungkapkan apapun. Tentu saja, tidak ada yang akan melompat keluar dengan bodohnya. Awalnya, ada situasi tegang di depan Istana Enigma. Setelah pendongeng muncul, ketegangan di udara mereda secara signifikan saat dia memarahi Lin Xuanji terus-menerus dengan spektrum istilah. Lin Xuanji mengerutkan kening dan menggigil karena marah. Dia bahkan tidak berani membalas sekarang. Setiap kalimat yang dia bantah disambut oleh 10 balasan dari pendongeng. Di samping, Demones Ji menutup mulutnya dan tertawa kecil. Dia tidak tahan lagi dan tersenyum. Senior, ada begitu banyak orang yang menonton. Beri dia wajah. Kata-kata Iblis Ji juga merupakan pengingat bagi pendongeng untuk menyelesaikan situasi di hadapannya. Huff. Pendongeng itu mendengus dan berkata dengan enggan, karena penerus pendiri Master Linglong memohon belas kasihan, saya akan membiarkan Anda pergi sementara kali ini. Oh, dermawan sayangku. Lin Xuanji merasa seolah-olah dia telah diampuni. Kali ini, dia benar-benar meneteskan air mata saat air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak ingin apa-apa selain berlari ke Demones Ji dan bersujud padanya. Su Zimo juga menghela napas lega. Dalam waktu singkat itu, kepalanya berdenyut-denyut kesakitan. Salam, senior. Saya bela diri Desolate. Petik 2. Su Zimo bergegas ke depan pendongeng dan membungkuk. Fufu, kita bertemu lagi. Sebelumnya, pendongeng memiliki ekspresi menghina terhadap Lin Xuanji. Namun, dalam sekejap mata, ekspresinya berubah saat dia mengangguk ke arah Su Zimo dengan ekspresi yang menyenangkan. Berderak, berderak. Lin Xuanji mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya karena marah. Sikap pendongeng terhadap Su Zimo menyebabkan hati semua orang dari Istana Enigma berdetak kencang. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove memiliki ekspresi jelek dan melihat rahasia surgawi secara naluriah. Rahasia surgawi tidak berekspresi. Saat itu, Patriark Qing Cheng maju dan membungkuk ke pendongeng, menyebabkan kegemparan. Tidak banyak pembudidaya Istana Enigma yang mengetahui identitas pendongeng, apalagi orang luar. Tapi sekarang bahkan Patriark Qing Cheng harus sujud, siapa pendongeng ini? Atau lebih tepatnya, apa ranah kultivasinya? Mungkinkah dia seorang kaisar? Su Zimo juga diam-diam khawatir. Dia telah bertemu pendongeng 2 kali tetapi dia tidak berharap yang terakhir memiliki latar belakang yang begitu kuat. Salam pembuka. Saat Patriark Qing Cheng berbicara, pendongeng melambaikannya dan menyela, bangkit. Pendongeng tua memiliki ekspresi menghina terhadap Lin Xuanji dan senang terhadap Su Zimo. Sekarang dia berbalik menghadap Patriark Qing Cheng, dia memiliki ekspresi baru lagi. Kamu adalah orang yang ingin melumpuhkan kultivasinya sebelumnya. Si pendongeng bertanya acuh tak acuh dengan nada tenang dan tidak ada yang bisa menebak emosinya. Iya, di depan pendongeng, Patriark Qing Cheng jelas menjadi sedikit berhati-hati dan tidak lagi memiliki dominasinya sejak awal. Bela diri Desolate ini bertarung di depan Istana Enigma. Kamu tahu bahwa dia adalah Desolate marsial. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh pertanyaan si pendongeng. Meskipun Patriark Qing Cheng terganggu 2 kali berturut-turut, tidak ada ketidaksenangan di wajahnya. Saya tahu, Patriark Qing Cheng menjawab dengan jujur. Saya tidak peduli apa yang dilakukan Desolate Martial di depan Enigma Palace. Pendongeng berkata perlahan, dia pernah mendirikan Martial Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, memungkinkan semua orang di dunia untuk berkultivasi dan membawa berkah bagi dunia.
Apakah kamu tidak takut akan pembalasan surgawi karena melumpuhkan seseorang dengan jasa seperti itu? Nada si pendongeng berubah semakin keras dan menjelang akhir, dia sudah memberi kuliah. Patriark King Cheng menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi mengerikan. Dia berbeda dari Lin Xuanji. Bagaimanapun, dia adalah seorang patriark Mahayana. Itu benar-benar memalukan baginya untuk dimarahi seperti ini di depan umum. Sebenarnya, itu bukan salah Patriark King Cheng. Palace Lord of Enigma Palace tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Desolate Martial dan yang lainnya benar-benar sudah keterlaluan. Mereka tiba di pintu masuk Istana Enigma dan menghancurkan prasasti dengan tulisan tangan Kaisar Manusia, membunuh beberapa tokoh perkasa dan melukai banyak leluhur setengah bela diri. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka ingin membunuh Tuan Muda Istana Enigma kita. Jika Patriark King Cheng tidak menyerang dan membiarkan Desolate Martial dan yang lainnya menyerbu ke Istana Enigma, mereka mungkin akan memulai pembantaian karena sifat mereka. Leluhur setengah bela diri Qian Tian menambahkan dengan tergesa-gesa, Tuan Istana benar. Patriark King Cheng sudah memberi Desolate Martial kesempatan baginya untuk mundur, tetapi dia masih mendorong peruntungannya. Patriark tidak punya pilihan selain melumpuhkan kultivasinya. Petik 2. Omong kosong, kami di sini bukan untuk menjadikan Enigma Palace sebagai musuh kami. Kami hanya di sini untuk menyelesaikan skor dengan rahasia surgawi. Demones Ji berteriak. Huff, rahasia surgawi adalah tuan muda kami dari Istana Enigma. Dia bukan seseorang yang bisa kamu provokasi dengan santai. Petik 2. Leluhur setengah bela diri King Ze mencibir. Tuan muda Istana Enigma. Pendongeng mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya perlahan ke arah rahasia surgawi, bertanya dengan samar, kapan Anda menjadi Tuan Muda Istana Enigma? Bab 1460, Pengguna Pedang. Penerjemah, Lege. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang saat dia membungkuk dengan hormat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, beberapa tahun yang lalu, dewa, penyihir, dan ras primordial lainnya mencari saya dan meminta saya untuk mengetahui lokasi tabu primordial. Su Zimo sedikit mengernyit, untuk berpikir bahwa rahasia surgawi adalah murid dari pendongeng. Rahasia surgawi Satu dan Xuanji, dari perspektif itu, mereka berdua harus menjadi sesama murid. Rahasia surgawi melanjutkan, saya khawatir bahwa tabu akan tumbuh dan mendatangkan malapetaka di daratan Tianhuang, jadi saya setuju untuk membantu dan mengetahui lokasi tabu. Namun, masalah ini dihentikan oleh junior brother Xuanji. Saudara muda Xuanji berhubungan baik dengan Desolate Martial dan tabu primordial adalah binatang roh yang terakhir. Saya bisa mengerti mengapa junior brother Xuanji akan menolaknya. Petik 2. Namun, Enigma Palace mengkhawatirkan masa dan tidak bisa memprioritaskan hubungan pribadi. Karena itu, saya melaporkan ini kepada Tuan Istana dan para tetua lainnya agar mereka membuat keputusan. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Lin Xuanji tidak bisa menahan tawa dan mengejek. Ras primordial adalah orang-orang yang mendatangkan malapetaka di daratan Tianhuang saat itu. Mengapa Anda masih bekerja dengan mereka? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh mereka saja? Saudara muda, saya tahu Anda menyimpan dendam, tetapi saya tidak bersalah karena memenjarakan Anda. Rahasia surgawi berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri King Ze terbatuk dengan lembut. Saat itu, saya berdiskusi dengan para tetua dan memang, ancaman tabu lebih besar. Oleh karena itu, saya meminta rahasia surgawi untuk bergabung dengan ras primordial untuk menghilangkan Ho itu untuk saat ini. Petik 2. Karena Lin Xuanji bersikeras untuk menolak, kami memenjarakannya sementara dan membiarkan rahasia surgawi menjadi tuan muda sehingga dia dapat berinteraksi dengan ras primordial dan merencanakan masalah ini. Pembentukan tuan muda sesuai dengan aturan istana dan diputuskan melalui diskusi antara para tetua istana. Iya, pendongeng itu mengangguk, masih tanpa ekspresi. Baiklah, sepertinya tidak ada masalah. Setelah jeda singkat, dia mengalihkan pandangannya ke arah rahasia surgawi dan bertanya dengan acuh tak acuh, namun, ada apa dengan sutra Fin penyempurnaan darah yang sedang Anda kembangkan? Swoosh, swoosh, swoosh. Banyak tatapan mendarat di rahasia surgawi secara instan. Banyak pembudidaya terkejut. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Suzimo. Tapi sekarang pendongeng mengatakan itu, tidak mungkin salah. Tuan Muda Istana Enigma telah mengolah sutra Fin penyempurnaan darah. Bahkan leluhur setengah bela diri King Ze, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya memandang rahasia surgawi dengan tidak percaya dan mengerutkan kening. Di antara semua orang, leluhur setengah bela diri Qian Tian dan merpati surgawi leluhur setengah bela diri tidak memiliki banyak reaksi.
Sebaliknya, ada sedikit kepanikan di mata mereka. Rahasia surgawi, apakah Anda benar-benar mengolah teknik iblis itu? Leluhur setengah bela diri King Ze bertanya. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang. Dia mengira dia tidak bisa menyembunyikannya dari pendongeng. Dia berkata terus terang, saya memang mengolah sutra Fin pemurnian darah, tetapi saya tidak berpikir ada yang salah dengan teknik kultivasi ini. Desolate Martial mengolah teknik iblis ini juga, tetapi dia masih mendirikan Martial Dao untuk memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dengan cara yang sama. Petik 2. Betul sekali. Pendongeng itu mengangguk. Memang tidak ada yang salah dengan teknik iblis. Kuncinya terletak pada orang yang mengolahnya. Ketika Desolate Martial mengolahnya, dia menyelamatkan manusia yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Phenomenon City. Apa tujuan Anda mengolahnya? Tuan, saya tidak menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang keterlaluan. Rahasia surgawi menunjukkan ketabahan mental yang kuat terhadap pertanyaan pendongeng dan menjelaskan dengan suara yang dalam tanpa panik. Kamu terlibat dalam kematian Qin Pianran, kan? Si pendongeng bertanya dengan acuh tak acuh. Saat menyebutkan itu, Ki iblis kebencian di sekitar Yan Beichen meningkat dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuan Mingjian, pedang abadi Dewa Dao memiliki beberapa ikatan pribadi denganku. Saya tidak bisa menolak permintaannya untuk membantu. Rahasia surgawi menjawab, selanjutnya, saya hanya memperkirakan lokasi Qin Pianran. Saya tidak meletakkan tangan saya padanya sepanjang waktu, apalagi tahu bahwa Dao Lord Immortal Sword akan membunuhnya. Petik 2. Tentu saja kau tahu, pendongeng berkata, selain itu, Anda tahu di dalam hati Anda bahwa dengan kematian Qin Pianran, Yan Beichen pasti akan berubah menjadi iblis dan menjadi kebencian Kaisar Iblis generasi ini. Targetmu bukan Qin Pianran sepanjang waktu, tapi Yan Beichen. Kamu menginginkan kelahiran Asura sejati sehingga dia bisa menjadi pedang pertama di tanganmu. Yan Beichen tercengang dan ekspresinya berubah tanpa batas. Dari waktu ke waktu, dia akan mengerutkan kening dan wajahnya akan berkerut, seolah-olah dia sangat kesakitan. Jadi, sejak awal, dia adalah bidak catur orang lain. Kematian Pianran sepenuhnya karena dia. Nasibnya sama sekali tidak dalam kendalinya. Rahasia surgawi terdiam. Pendongeng melanjutkan, yang disebut kekhawatiran tentang tabu yang mendatangkan malapetaka di daratan Tianhuang hanyalah sebuah alasan. Lagi pula, tabu akan menjadi pedang kedua di tanganmu. Kamu hanya memiliki satu motif untuk menangkap Night Spirit daripada membunuhnya. Anda ingin memancing pedang ketiga Anda, Desolate Martial. Petik 2. Pisau keempatmu adalah sekte dan faksi utama dunia kultivasi. Pisau kelimamu adalah ras primordial. Pendongeng berkata perlahan, dan Anda, rahasia surgawi, adalah pengguna pedang di balik ini. Yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan 5 bilah di lembah surga dan bumi untuk membuat pembantaian nakal. Petik 2. Pada saat itu, lembah surga dan bumi akan dipenuhi dengan gunungan mayat dan sungai darah. Tidak peduli bilah mana yang patah, itu tidak akan memengaruhi Anda sama sekali. Itu karena kamu sudah menjadi pemenang terbesar dan surga dan lembah bumi akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk mengolah sutra Fin penyempurnaan darah. Kata-kata itu menggetarkan. Para pembudidaya tercengang karena terkejut. Bahkan Iblis Ji, Ming Zhen dan Lin Xuanji tercengang dengan mata melebar. Meskipun mereka telah mendengar tentang pertempuran di lembah surga dan bumi, mereka tidak tahu bahwa ada pengguna pedang yang memanipulasi nasib semua orang di balik layar. Bahkan Desolate Martial adalah bidak caturnya. Su Zimo menghela nafas secara internal. Awalnya, dia memiliki spekulasi yang sama tetapi dia masih tidak yakin tentang banyak hal. Sekarang pendongeng telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dia benar-benar memahami seluruh situasi. Rahasia surgawi memang menakutkan. Jika bukan karena Biksu Daming, Su Zimo akan menjadi bidak catur yang ditinggalkan dan dikorbankan oleh rahasia surgawi. Betapa besar biaya yang kamu keluarkan. Pendongeng itu juga mengangguk dan menghela nafas. Meskipun pendongeng menjelaskan semuanya, rahasia surgawi masih tersenyum acuh tak acuh tanpa kepanikan di matanya, dia sangat tenang. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Guru, Anda salah. Saya tidak memperbaiki setetes pun garis keturunan surga dan lembah bumi. Petik 2. Betul sekali. Saat menyebutkan hal ini, pendongeng juga menggelengkan kepalanya dan meratap, manusia melamar tetapi dewa yang menentukan. Anda telah merencanakan segalanya tetapi Anda tidak pernah berharap bahwa Anda akan menjadi pedang keenam di tangan orang lain. Kata-kata itu menusuk dada rahasia surgawi seperti duri. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah merencanakan dengan sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan besar.
Senyum di wajah rahasia surgawi berangsur-angsur menghilang. Hanya pada saat itulah sedikit kemarahan dan kemarahan melintas di matanya. Namun, mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Bab 1461, Kesempatan. Penerjemah, Lege. Tiba-tiba, rahasia surgawi tersenyum. Tuan, pada akhirnya, semua ini hanya spekulasi Anda. Anda tidak mungkin ingin menghukum saya hanya karena beberapa tebakan, kan? Petik 2. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari muridku. Pendongeng itu mengangguk dengan ekspresi mengejek. Su Zimo juga sedikit mengernyit. Rahasia surgawi tidak salah. Meskipun apa yang dikatakan pendongeng adalah kebenaran, bagaimanapun juga itu hanyalah spekulasinya. Jika dia ingin menghukum rahasia surgawi di depan semua orang hanya karena beberapa tebakan, itu benar-benar tidak meyakinkan. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Aku tidak membunuh siapapun selama pertempuran lembah surga dan bumi. Tanganku bersih. Meskipun rahasia surgawi dikalahkan, itu bukan kekalahan total. Seperti yang dia katakan, bahkan jika dia membuat skema besar dan berkomplot melawan semua orang, tangannya tidak ternoda oleh setetes darah. Tuan, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda ingin menghukum saya. Namun, saya marah jika itu hanya berdasarkan spekulasi Anda. Rahasia surgawi membungkuk dalam-dalam kepada pendongeng dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak merugikan siapapun. Jika saya dihukum, saya yakin para pembudidaya sekte akan berkecil hati dengan hasil ini juga. Petik 2. Itu benar, itu bukan sepenuhnya kesalahan rahasia surgawi untuk bergabung dengan ras primordial juga. Itu juga merupakan hasil yang diputuskan setelah diskusi di antara kami para tetua. Elder Qiantian dan Elder Divine Turtle Dove menonjol untuk memohon belas kasihan untuk rahasia surgawi. Su Zimo menghela nafas secara internal. Ini memang menjadi masalah bagi pendongeng. Bagaimanapun, ada hubungan guru-murid di antara mereka berdua. Bahkan pendongeng tidak akan tahan memikirkan menghukumnya dengan beberapa tebakan belaka. Pendongeng menatap ke kejauhan dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan, tentu saja, aku tidak akan menghukummu atas kejahatanmu. Rahasia surgawi menyeringai, seolah-olah dia mengharapkan hasil ini. Dia tahu tuannya terlalu baik. Fakta bahwa dia berani melakukan hal seperti itu berarti dia telah meramalkan segalanya. Bahkan pendongeng adalah bagian dari rencananya. Setelah jeda singkat, pendongeng mengubah topik. Namun, saya pernah memberitahu kalian bahwa sebagai murid Istana Enigma, Anda tidak boleh terlibat dalam perselisihan dunia kultivasi. Jika Anda mendapat masalah, selesaikan sendiri. Aku tidak akan membantumu. Saya tidak akan berani melupakan ajaran Anda, Guru. Rahasia surgawi menjawab dengan hormat dengan suara yang dalam. Karena kamu telah menyebabkan masalah hari ini, pergi dan selesaikan sendiri. Tidak ada seorang pun dari Istana Enigma yang mengganggu. Si pendongeng berkata dengan acuh tak acuh. Su Zimo tercengang. Meskipun pendongeng memperhitungkan hubungan mereka sebagai guru dan murid, dia tidak mengungkapkan pilih kasih. Sebaliknya, dia memberi rahasia surgawi kesempatan. Tentu saja, itu juga merupakan kesempatan bagi Yan Beichen. Asura, bagaimana menurutmu? Tanya si pendongeng. Terima kasih telah mengabulkan permintaanku, senior. Suara Yan Beichen dingin dan matanya bersinar dengan ganas. Di sisi lain, rahasia surgawi sangat tenang saat dia berkata dengan suara yang dalam, Guru, saya mencari kesempatan yang adil. Ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1. Apakah itu sampai mati atau tidak, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Petik 2. Kata-kata rahasia surgawi juga merupakan pengingat bagi Su Zimo dan yang lainnya untuk tidak membantu. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu jika kamu bisa selamat dari pedang Asura. Namun, saya tidak akan menyelamatkan Anda jika Anda menghadapi bahaya juga. Pendongeng berkata, pertempuran ini akan mengakhiri dendam. Tidak peduli siapa pemenangnya, kamu akan bertarung sampai mati. Baik, rahasia surgawi tersenyum lembut dan setuju dengan mudah tanpa rasa takut di matanya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Zimo sedikit mengernyit dan ragu-ragu untuk berbicara. Namun, setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia mengatakannya, Yan Beichen tidak akan peduli dengan kepribadiannya. Lagi pula, dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Meskipun Su Zimo tampak khawatir, dia masih mundur bersama Ming Zhen dan Iblis Ji. Semua orang dari Istana Enigma juga mundur. Dalam sekejap mata, ruang kosong muncul di udara di mana Yan Beichen dan rahasia surgawi berdiri saling berhadapan. Asura, aku tahu bahwa kematian Qin Pianran memilukan untukmu dan kamu tidak bisa melepaskannya.
Rahasia surgawi berkata, saat ini, setiap hari yang Anda jalani adalah siksaan bagi Anda. Anda tidak sabar untuk bunuh diri untuk bersatu kembali dengan Qin Pianran, kan? Mata rahasia surgawi bersinar dengan kilatan aneh. Bahkan nada suaranya berubah lembut, menyebabkan seseorang mempercayainya dari lubuk hati mereka yang terdalam dan menurunkan kewaspadaan mereka. Yan Beichen mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia mengenang masa lalu dan kesakitan dan menyalahkan diri sendiri. Sungguh teknik menyihir yang brilian. Demones Ji sedikit mengernyit dan bergumam. Dia tahu bahwa seni Dharma yang terbaik. Namun, untuk berpikir bahwa pencapaian rahasia surgawi dalam sihir tidak lebih lemah dari miliknya. Ada segala macam hal dalam catatan cakrawala mistik. Sebagai murid dari pendongeng, rahasia surgawi memiliki bakat yang mengejutkan dan pengetahuan yang luas tentang berbagai hal. Tidak ada yang tahu seberapa kuat rahasia surgawi karena dia jarang menyerang. Sampai titik kultivasinya ini, jika rahasia surgawi ingin melakukan sesuatu, dia bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat jebakan dengan mudah dan semuanya secara alami akan diselesaikan. Kedua belah pihak tampak saling berhadapan tanpa bergerak. Namun, rahasia surgawi telah menyerang. Karena kamu sangat kesakitan, bagaimana kalau membiarkan aku mengirimmu pergi? Rahasia surgawi terus menyihir Yan Beichen dan berkata dengan lembut, menyerahlah, aku membantumu. Selama kamu mati, kamu bisa bersatu kembali dengan Qin Pianran. Qin Pianran menunggumu di bawah sana. Tidak bisakah kamu merasakannya? Tubuh Yan Beichen bergetar lebih hebat dan wajahnya berkerut. Apa yang harus kita lakukan? Asura tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Demones Ji memiliki ekspresi khawatir. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari sihir rahasia surgawi, Asura mungkin akan bunuh diri di tempat tanpa rahasia surgawi bergerak. Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya perlahan. Saudara Yan mengolah sutra kebencian dan kebencian di hatinya telah melampaui segalanya. Jika dia berpikir bahwa dia bisa menyihir saudara Yan dengan teknik sihir itu, rahasia surgawi meremehkan saudara Yan dan sutra kebencian. Saat itu, tubuh Yan Beichen secara bertahap berhenti gemetar dan menjadi tenang. Apa yang salah? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Rahasia surgawi berjalan perlahan menuju Yan Beichen dan bertanya dengan hati-hati dan lembut. Tiba-tiba, Yan Beichen mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat seperti tinta, menyerupai dua lubang hitam raksasa yang bisa melahap segalanya. Rahasia surgawi terkejut ketika dia melihat sepasang mata. Saya memang kesakitan dan saya telah mengecewakan Pianran. Yan Beichen berkata perlahan, namun, bahkan jika aku bunuh diri, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tanpamu, Pianran tidak akan mati sama sekali. Rahasia surgawi, kamu, pantas, mati. Berdengung. Sebelum kalimatnya selesai, Yan Beichen mengayunkan Hatred Fin Sabre di tangannya dan menebas ke arah rahasia surgawi melalui kehampaan. Tebasan itu tidak hanya berisi kebencian tak berujung dari sutra kebencian, tetapi juga niat membunuh yang sangat kuat dari sutra Asura. Niat pedang dari dua teknik iblis menyatu bersama melawan tebasan itu. Ini adalah tebasan terkuat yang dirilis Yan Beichen sejak dia mulai berkultivasi. Bahkan Suzimo yang menonton dari jauh merasakan kulit kepalanya tergelitik dan diam-diam terdiam saat melihat ledakan tebasan itu. The Hatred Fin Saber melesat di udara. Garis hitam cahaya turun di kepala rahasia surgawi dengan kebencian dan niat membunuh, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Bab 1462, Rahasia Surgawi yang Mati. Penerjemah, Lege. Tebasan itu begitu menakutkan sehingga bahkan Suzimo mungkin tidak dapat menahannya. Rahasia surgawi menarik kembali senyumnya dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka bahwa sihirnya akan memaksa Asura yang paling menakutkan. Menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya, rahasia surgawi mengeluarkan jimat pelindung dan merobeknya seketika, membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengganti segel tangannya berulang kali. Jubah Dharmik Cakrawala Mistik, cermin Cakrawala Mistik. Tiba-tiba, satu set pakaian yang mengalir dengan kekuatan Dharma muncul di tubuh rahasia surgawi dan bersinar dengan cahaya misterius. Sebuah cermin kuno muncul di tangan kanannya dan menghalangi cahaya hitam yang turun dari udara. Dalam sekejap mata, rahasia surgawi merilis 3 metode pertahanan. Jepret, cermin cakrawala mistik adalah yang pertama pecah. Dalam keadaan normal, cermin cakrawala mistik ini dapat memantulkan serangan. Namun, kekuatan tebasan Yan Beichen terlalu menakutkan.
Niat pedang yang menyatu dengan dua teknik iblis dari Sutra Kebencian dan Sutra Asura adalah sesuatu yang bahkan cermin cakrawala mistik tidak dapat bertahan dan hancur seketika. Tepat setelah itu adalah penghalang pertahanan yang dibentuk oleh jimat perlindungan. Bentuk sebenarnya dari Hatred Fin Saber bahkan tidak berhasil menebas penghalang, cahaya hitam yang meledak cukup untuk membelah penghalang menjadi dua. Ledakan. Setelah itu, ledakan keras terdengar ketika cahaya hitam menghantam jubah Darmik Cakrawala mistik dengan keras. Kekuatan Darmik Cakrawala mistik hancur dan bentuk sebenarnya dari saber iblis kebencian muncul. Namun, tebasan itu tidak mengiris rahasia surgawi menjadi dua. Sebaliknya, ia bertemu dengan perlawanan besar. Bang! Rahasia surgawi menabrak tanah dengan keras tetapi dia berjuang untuk berdiri tak lama. Dia tertutup debu dan wajahnya pucat seperti darah mengalir dari sudut mulutnya. Jubah rahasia surgawi sudah dirobek oleh Hatred Fin Sabre dan armor dalamnya terbuka. Ini adalah senjata Darmik sosok perkasa bawaan defensif dan sangat berharga. Sebelumnya, rahasia surgawi menderita kerugian di lembah surga dan bumi. Sejak dia kembali, dia mengenakan baju besi dalam ini. Hari ini, itu menyelamatkan hidupnya. Untuk bertahan melawan tebasan Asura, rahasia surgawi harus menggunakan 4 metode pertahanan. Retakan, retakan, retakan. Saat itu, suara menggelegar bergema dari armor bagian dalam. Rahasia surgawi menundukkan kepalanya. Sebuah retakan muncul di armor bagian dalam dan membelahnya menjadi dua. Cahaya armor bagian dalam meredup dengan cepat. Astaga! Armor bagian dalam jatuh dari rahasia surgawi dan benar-benar lumpuh. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tebasan itu menghancurkan senjata Mighty Figure Darmik bawaan. Yah, baiklah, baiklah. Rahasia surgawi mengangguk perlahan. Seperti yang diharapkan dari senjata kebencian Kaisar Fin. Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki ketajaman seperti itu bahkan setelah disegel selama bertahun-tahun. Namun, Asura, bisakah kamu tetap melepaskan niat pedang seperti itu? Rahasia surgawi mencibir. Kombinasi dari dua niat pedang tidak kalah dengan ribuan Heaven's Flying Sword Ki yang Su Zimo lepaskan secara instan, butuh banyak korban pada esens spiritnya. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan tebasan kedua dalam waktu singkat. Rahasia surgawi telah lama melihat melalui fasad Yan Beichen dan tersenyum. Asura, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tebasan itu sudah menghabiskan semua yang kamu miliki. Petik 2. Ketika Yan Beichen tiba di depan Istana Enigma, dia terjebak dalam formasi pembunuh yang indah dan hampir mati. Pada saat dia keluar, dia sudah tertutup cedera. Namun, dia tidak memulihkan diri sama sekali dan bertarung melawan rahasia surgawi dengan tubuhnya yang terluka. Sampai titik pertempuran ini, luka-lukanya semakin parah, satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah tekad dan kebencian yang kuat. Tentu saja, situasi rahasia surgawi juga mengerikan. Yan Beichen mengerucutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa dan terus menyerang. Langkah kakinya sudah terhuyung-huyung tetapi tatapannya tertuju pada rahasia surgawi tanpa bergeser sama sekali. Rahasia surgawi memegang kipas lipatnya. Keduanya bertarung sekali lagi. Darah berceceran di mana-mana saat sosok-sosok itu saling terkait. Yan Beichen berjuang dengan hidupnya dan ingin membunuh rahasia surgawi bahkan dengan risiko terluka parah. Metode pertempuran ini membatasi rahasia surgawi. Kipas lipatnya menabrak kepala Yan Beichen. Namun, Yan Beichen bahkan tidak melihat atau membela. Sebaliknya, dia menebas secara terbalik ke arah gelabela rahasia surgawi. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Yan Beichen mendapatkan keuntungan sekali lagi. Namun, mereka berdua telah menghabiskan terlalu banyak stamina, kekuatan Dharma, dan ki darah mereka sampai titik pertempuran ini dan hampir tidak memiliki apa-apa. Pertempuran ini tidak lagi hanya tentang teknik dan kekuatan. Sebaliknya, itu adalah kompetisi psikologi dan kemauan. Tidak ada yang tahu siapa pemenang akhirnya sampai saat terakhir. Kedua sosok itu bersilangan sekali lagi. Kipas lipat rahasia surgawi menghancurkan lengan Yan Beichen. Kebencian Fin Saber Yan Beichen mengiris luka besar di dada rahasia surgawi dengan darah segar. Ekspresi rahasia surgawi sudah sangat mengerikan. Luka yang disebabkan oleh Hatred Fin Saber sangat sulit untuk disembuhkan. Selanjutnya, ia memiliki ki iblis kebencian dan menghancurkan tubuhnya terus-menerus. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan besar dia akan jatuh lebih dulu. Mencengkeram kebencian Fin Sabre di tangan kanannya, Yan Beichen menggunakannya sebagai tongkat dan terlatih-tatih menuju rahasia surgawi. Lengannya yang lain merosot ke samping, tulangnya patah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan Dharma di tubuhnya. Mustahil untuk memperbaiki lengan yang patah itu.
Meski begitu, kebencian dan niat membunuh di mata Yan Beichen tidak berubah sama sekali sejak awal. Tatapan itu membuat rahasia surgawi panik. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ini juga kartu truf terakhirnya. Sutra Iblis Pemurnian Darah. Sebelum pertempuran, dia secara khusus meminta dari pendongeng pertarungan yang adil tanpa ada yang mengganggu. Saat dia mengajukan permintaan itu, dia sudah siap untuk menggunakan Sutra Iblis Penyempurnaan Darah. Bahkan jika dia menyalurkan teknik iblis itu, tidak ada yang bisa mengganggu. Meskipun tidak banyak orang yang mati sebelum Istana Enigma, penyempurnaan garis keturunan itu sudah cukup baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Asura, ini sudah berakhir. Rahasia surgawi memandang Asura yang berjalan dengan ekspresi mengejek. Menyalurkan teknik kultivasi mental, matanya bersinar dengan kilatan darah aneh saat dia berkata perlahan, Sutra Fin Penyempurnaan Darah. Tidak baik, Su Zimo terkejut. Ini adalah kekhawatiran yang dia miliki sebelum pertempuran. Dia tahu Sutra Fin Pemurnian Darah yang terbaik. Jika rahasia surgawi melepaskan Sutra Fin Penyempurnaan Darah, dia bisa pulih dengan cepat dan tidak akan ada keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Ketika dia melihat itu, pendongeng itu tiba-tiba menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Yan Beichen tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan rahasia surgawi. Atau lebih tepatnya, dia tidak peduli sama sekali. Tidak peduli teknik kultivasi yang dirilis rahasia surgawi, hanya ada satu obsesi di hatinya, untuk membunuh yang terakhir. Yan Beichen terus maju dan tiba di depan rahasia surgawi tak lama. Dia mengangkat Hatred Fin Saber dan menebas ke depan. Tebasan itu lemah tanpa teknik pedang apapun, apalagi niat pedang. Fakta bahwa Yan Beichen bisa mengangkat Hatred Fin Sabre dan menebas dengan lengannya sudah menjadi batasnya. Pada saat itu, ekspresi rahasia surgawi berubah dengan jelas seolah-olah dia terpaku di tempat. Matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, saber iblis kebencian menebas kepala rahasia surgawi dan bilahnya menusuk tulangnya, hampir membelah kepalanya menjadi dua. Tebasan itu bahkan merobek kesadaran rahasia surgawi. Secara alami, bahkan roh esensinya tidak akan terhindar. Apa yang sedang terjadi? Rahasia surgawi sudah mati. Para pembudidaya yang hadir bukan satu-satunya, bahkan Su Zimo tercengang dan melihat semuanya dengan tak percaya. Bab 1463, Potongan Catur. Penerjemah, Lege. Yan Beichen juga tercengang. Bahkan dia tidak menyangka bahwa tebasannya bisa membunuh rahasia surgawi. Kebencian Fin Sabre merobek kesadaran rahasia surgawi dan ki iblis kebencian pada pedang telah melonjak masuk. Tak lama kemudian, roh esensi rahasia surgawi akan dilahap oleh ki iblis kebencian. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah rahasia surgawi berlumuran darah saat matanya melebar karena kaget dan marah. Dia bergumam berulang kali, bagaimana ini bisa terjadi? Mendesah. Pendongeng menghela nafas dalam-dalam dengan ekspresi kesedihan dan kekecewaan di matanya. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku kalah? Rahasia surgawi berbalik sedikit dan menatap pendongeng dengan tak percaya. Rahasia surgawi, jika Anda tidak menggunakan Sutra Fin Penyempurnaan Darah untuk pertempuran ini, itu berarti Anda masih memiliki hati nurani. Anda kehilangan saat Anda melepaskan teknik iblis itu. Pendongeng menghela nafas sekali lagi dengan ekspresi sedih. Kali ini, kamu benar-benar kalah. Kali ini, rahasia surgawi bertanya dengan mata melebar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Su Zimo sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam juga. Saat itu, pendongeng menambahkan, seseorang datang dan menyempurnakan garis keturunan tempat ini sebelumnya. Su Zimo terkejut. Seketika, dia tercerahkan. Biksu Daming. Sebelumnya, Biksu Daming ada di sini. Namun, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali ketika para pembudidaya bertarung di depan Istana Enigma. Biksu Daming diam-diam menyerap semua garis keturunan yang tersebar di sini. Itulah alasan mengapa rahasia surgawi tercengang saat dia merilis Sutra Fin Penyempurnaan Darah. Itu karena semua garis keturunan di sini telah disempurnakan, tidak ada reaksi ketika dia merilis Sutra Fin Penyempurnaan Darah. Ki darah rahasia surgawi sudah habis sejak awal. Ditambah dengan kejadian tak terduga, dia sedikit lebih lambat dan kepalanya diiris oleh Yan Beichen. Pendongeng sudah lama tahu tentang ini. Oleh karena itu, dia tahu hasilnya saat rahasia surgawi menggunakan Sutra Fin Penyempurnaan Darah. Fakta bahwa pendongeng tidak menangkap Biksu Daming berarti Biksu telah pergi diam-diam sebelum pendongeng turun. Tidak ada yang menemukannya di seluruh proses. Jika pendongeng tidak menunjukkannya, bahkan Su Zimo tidak akan menyadarinya.
Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan sesuatu. Kembali ke Gunung Enam Bintang, Biksu Daming pernah mengatakan kepadanya bahwa Istana Enigma mungkin dapat menghilangkan lencana pembunuhnya. Su Zimo waspada terhadap Biksu Daming. Ketika Biksu Daming mengatakan itu, Su Zimo merasa bahwa Biksu Daming memiliki motif lain. Kemudian, Biksu Daming berkata bahwa Yan Beichen ingin datang ke Istana Enigma untuk membalas dendam pada rahasia surgawi. Tanpa banyak berpikir, Su Zimo langsung menuju Istana Enigma. Untuk berpikir bahwa pada akhirnya, dia masih akan menjadi bidak catur Biksu Daming. Yang terpenting, bahkan jika Su Zimo tahu bahwa Biksu Daming memanfaatkannya, dia harus datang ke Istana Enigma. Baik itu untuk Lin Xuanji atau Yan Beichen, dia harus melakukan perjalanan ke Istana Enigma. Namun, begitu dia tiba di Istana Enigma, dia akan dimanfaatkan oleh Biksu Daming. Metode seperti itu benar-benar berkali-kali lebih cemerlang daripada rahasia surgawi. Namun, Su Zimo masih bingung. Jika Biksu Daming hanya ingin memperbaiki garis keturunan, apakah ada kebutuhan untuk mengambil risiko untuk memperbaikinya di Istana Enigma? Seorang Patriark Mahayana dikejutkan kali ini. Ada juga pendongeng yang kemungkinan besar adalah seorang kaisar. Setelah jejak Mong Daming terungkap, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Selain itu, tidak banyak pembudidaya yang benar-benar mati dalam pertempuran ini. Kebanyakan dari mereka hanya terluka parah. Karena itu, tidak banyak garis keturunan. Biksu Daming sangat berhati-hati. Mungkinkah dia membuat jebakan seperti itu hanya untuk memperbaiki garis keturunan itu? Itu dia. Saat itu, rahasia surgawi tiba-tiba meraung dengan histeris. Darah masih mengalir di wajah rahasia surgawi. Ketika dia mendengar itu, wajahnya berkerut dengan ekspresi mengancam yang sangat menakutkan. Su Zimo menghela nafas secara internal saat dia melihat rahasia surgawi. Sebagai murid pendongeng, rahasia surgawi merencanakan segalanya dan menyusun strategi dengan hampir sempurna. Sayangnya, karena kecelakaan aneh, Su Zimo dan yang lainnya melepaskan Mong Daming di generasi ini. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, rahasia surgawi membuka jalan bagi Biksu Daming dan yang terakhir sangat diuntungkan. Kali ini, rahasia surgawi dikalahkan sekali lagi. Dia kehilangan nyawanya dalam kekalahan ini. Keluar. Rahasia surgawi mengamati sekelilingnya dan meraung, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keluar. Aku ingin melihat siapa kamu. Pada saat itu, rahasia surgawi tampak sedikit menyedihkan dan tragis. Dia sudah kalah bahkan sebelum Mong Daming muncul. Dia kalah 2 kali. Dia telah kalah total dan tragis. Yang paling penting, sejak awal, rahasia surgawi tidak tahu kepada siapa dia kalah. Bahkan, dia bahkan tidak tahu apakah orang yang bersekongkol melawannya 2 kali berturut-turut adalah seorang pria atau wanita, dari sekte atau faksi apa dia berasal atau seperti apa tampangnya. Untuk seseorang yang berpikir bahwa dia sangat pintar dan mengendalikan segalanya, seberapa besar pukulan itu? Dia sudah lama pergi. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kecewa. Kiri, kiri. Rahasia surgawi menyeringai dan darah segar terus mengalir di pipinya. Dia bergumam 2 kali dan tiba-tiba tertawa dengan cara gila dengan ekspresi tragis. Fufu, hahaha. Tatapan rahasia surgawi mendarat di Su Zimo dan yang lainnya saat dia tersenyum sinis. Potongan catur. Anda semua bidak catur. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak lain adalah bidak catur untuk orang lain juga. Dia, Anda, kalian semua. Dia menunjuk Su Zimo, Yan Beichen dan bahkan pendongeng dan menyeringai. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Nasib Anda telah lama diputuskan. Hahaha. Puff. Yan Beichen tidak bisa mendengarkannya lagi. Setelah beristirahat sebentar, dia memulihkan beberapa kekuatan dan menebas sekali lagi, membelah kepala rahasia surgawi menjadi 2. Tawa rahasia surgawi berhenti tiba-tiba. Roh esensinya juga dihancurkan oleh saber iblis kebencian dan dihancurkan di tempat. Berdebar, mayat rahasia surgawi jatuh dalam genangan darah. Namun, tawanya sepertinya bergema di telinga semua orang untuk waktu yang lama tanpa menghilang, itu meresahkan dan membuat mereka merinding. Pendongeng menutup matanya, sepertinya tidak tahan. Bagaimanapun juga, rahasia surgawi adalah muridnya. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang terakhir hari ini. Lin Xuanji tidak lagi memiliki sikap nakal yang biasa dan memiliki ekspresi muram. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia masih muda dan sering mengganggu rahasia surgawi untuk bermain dengannya. Pada saat itu, semuanya riang dan hangat. Tidak peduli apa yang mereka mainkan, rahasia surgawi bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan dalam hal alam kultivasi,
rahasia surgawi jauh lebih unggul darinya dan telah memasuki alam tubuh bersama sejak lama. Pendongeng memiliki total 4 murid dan rahasia surgawi adalah yang paling menonjol tidak peduli dari aspek mana dia membandingkan mereka. Untuk berpikir bahwa dia akan mati di depan istana enigma hari ini. Tianran, apakah kamu melihat itu? Kemarahan di hati Yan Beichen langsung lega setelah rahasia surgawi terbunuh. Dia berlutut dan melihat ke langit, berkata dengan linglung, aku telah membunuh semua musuh yang membunuhmu. Aku tidak melepaskan satupun dari mereka. Tianran, jangan khawatir, aku akan segera menemanimu, segera. Setelah mengatakan itu, Yan Beichen tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak sadarkan diri. Dia sudah kelelahan dan penuh luka. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena rahasia surgawi. Sekarang rahasia surgawi dieksekusi, dia tidak bisa menahan keduanya dan pingsan.